Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, salam sejahtera, puji Tuhan. Kembali kita berjumpa, kembali kita bisa mendengar firman Tuhan yang adalah kekuatan kita, yang adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Puji Tuhan. Saudara, di hari ini adalah di bulan Desember, sudah barang tentu semua umat Kristen bersuka cita. Di mana-mana membicarakan Natal, membicarakan datangnya Mesias atau juru selamat manusia kepada kita sekalian, kepada dunia dengan begitu besar akan kasihnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk hal itu saya akan berkhotbah mengenai datangnya Mesias, yaitu tanda-tanda nyata yang menyertai datangnya Mesias ke dunia. Apakah datangnya Mesias ke dunia ini berdasarkan diambil dari cerita dongeng-dongeng masyarakat setempat, yang mana dari dongeng-dongeng tersebut kemudian diangkat ke permukaan menjadi kepercayaan? Saudaraku, sudah barang tentu tidak. Nanti ada pembuktian-pembuktian dan bukti nyata dengan hal tersebut, bahwa kedatangan Mesias benar adanya dan ada tanda-tanda yang jelas, yang nyata, sehingga kita di dalam kekristenan, di dalam umat yang percaya kepada Mesias di dalam Yesus Kristus tidak goyah, tidak menjadi murtad, tetapi tetap kuat di dalam Tuhan. Sebelum saya berkhotbah lebih jauh, saya berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur. Kami adalah orang-orang yang Tuhan sudah selamatkan, yang Tuhan sudah jamah, yang sudah Tuhan pilih bagi setiap kami yang untuk mempermuliakan nama-Mu. Dan hari ini kembali kami boleh mendengar firman-Mu tentang kedatangan Mesias, tentang kedatangan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, yang untuk menyelamatkan manusia, sehingga barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus semua diselamatkan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan, sertai pemberitaan firman-Mu ini, sehingga banyak jiwa-jiwa Tuhan menangkan, Tuhan menyelamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, kembali saudaraku kita akan membahas mengenai tanda-tanda nyata yang menyertai datangnya Mesias ke dunia. Datangnya Mesias ke dunia itu bukan diambil berdasarkan dongeng-dongeng masyarakat setempat yang diangkat ke permukaan atau budaya setempat yang diangkat ke permukaan menjadi sebuah nilai kepercayaan. Ya kan? Itu sama sekali tidak benar. Yang benar ada tanda yang nyata Bapak Ibu, tanda-tanda ini sangat jelas sekali dan sampai saat ini pun tanda-tanda itu menyertai dengan kuat kuasanya. Yang pertama saudaraku, tanda dari alam semesta. Yang pertama adalah tanda dari alam semesta tentang kedatangan Mesias ke dunia. Jadi supaya kita paham, supaya iman kita bertambah kuat, bertambah yakin bahwa benar-benar Mesias sudah datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk menyelamatkan umatnya. Kita lihat Matius 2 ayat 1 sampai 2 saudaraku. Matius 2 ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ayat 10-nya saudaraku, Matius 2 sampai 11. Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembahnya dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saudara lihat, tanda dari alam semesta berbentuk bintang yang dikenal bintang Bethlehem. Boleh kita sebut seperti itu. Siapa orang Majus ini Bapak Ibu? Orang Majus ini saudaraku adalah orang dari timur sana. Yang mana jarak dari orang Majus ini punya tempat ke Bethlehem itu 1000 mil kurang lebih. Iya kan, bisa 1000 kilometer lebih Bapak Ibu. Bayangkan. Iya kan, dituntun oleh bintang mereka datang untuk menyembah Tuhan Yesus. Ini tanda alam semesta yang sangat luar biasa. Jadi ini bukan gejala-gejala hal mana cerita lokal Bapak Ibu. Ini cerita nilai-nilai yang dunia yang sangat luar biasa. Orang Majus ini adalah ahli astronomi, ahli perbintangan. Mereka melihat bahwa bintang ini bukan bintang sembarangan.
Dan ada pribadi yang yang untuk mereka datang, saudaraku, pasti mereka untuk menyembah. Itu sudah harga mati, saudaraku. Jadi nggak ada lagi tafsir lain dalam hal ini, saudara. Jalan 1000 mil kurang lebih, itu tidak mudah, Bapak Ibu. Iya kan, kalau tanda ini tidak jelas, tidak mungkin mereka sampai sebegitu tekunnya, sebegitu taatnya untuk menuju ke Bethlehem. Waktu itu mereka tidak tahu bahwa itu harus ke Bethlehem. Mereka cuma mengikuti bintang saja. Ya kan, 1-2 minggu mereka punya perjalanan sungguh sangat berat. Dengan alat-alat angkutnya yang sangat sederhana. Dengan alat kendaraan yang sangat sederhana, yaitu bentuk binatang, unta atau kuda. Saudaraku lihat ini. Jadi ini tanda-tanda ini sangat jelas melingkupi dunia. Ya kan, kalau bukan Mesias yang datang tidak demikian. Makanya saudaraku, kalau kita memiliki kepercayaan, ingat baik, berdasarkan apa? Berdasarkan dongeng, berdasarkan cerita-cerita omong kosong. Tidak demikian dengan kedatangan Mesias Juru Selamat kita. Ya kan, mereka berjalan begitu luar biasa, saudaraku. Dan sepertinya mereka tahu apa yang mereka harus lakukan tatkala bintang itu berhenti. Ya kan, di tempat di mana bintang itu berhenti, mereka harus melakukan penyembahan. Makanya persiapan mereka sangat jelas, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Itu satu tanda yang jelas, saudaraku, satu nilai perintah. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah yakin bahwa Yesus itu adalah Mesias? Atau ada Mesias yang lain? Iya, saudaraku, banyak orang Kristen punya Mesias yang lain. Makanya di samping dia menjadi Kristen, dia punya jimat, Bapak Ibu, punya opo-opo, punya orang pintar, punya ramalan, ya kan, punya hongsui, segala macam tetek bengek. Itu salah, saudaraku. Mesias itu cuma satu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan tatkala engkau membaca tandanya dan mengetahui tandanya dan percayakan tandanya, jangan bakbibu lagi, saudaraku. Udah, pokoknya hatimu bersiap-siap, hatimu selalu siap untuk menyembah. Emas bicara satu nilai kemuliaan. Ya kan, kemenyan bicara satu nilai wewangian, dan mur bicara kesejatian. Sudahkah kita memiliki dengan demikian? Sekarang saya mau tanya balik, Bapak Ibu, tatkala engkau datang ke gereja, niatmu apa? Ya kan, pasti tidak demikian. Tidak dalam untuk mempermuliakan Tuhan, tidak membawa satu mezbah yang berbau harum. Ya kan, tidak mempersembahkan dirimu sebagai korban persembahan yang kudus, yang suci, yang berkenan kepada Tuhan, dan tidak ada kesejatian. Jadi kalau datang ke gereja bukan dalam kerangka untuk menyembah Tuhan, percuma kita ke gereja. Kita hanya membawa satu nilai agenda pribadi, yang ingin kaya raya diberkati, yang ingin sembuh, yang ingin tetek bengek. Mana penyembahanmu? Mana nilai-nilai yang untuk engkau berbau harum di hadapan Tuhan, untuk nilai kesejatian? Makanya banyak orang Kristen murtad sebetulnya, Bapak Ibu, karena tidak mengerti akan nilai-nilai kemesiasan, dan pada saat itu harus melakukan satu nilai apa. Makanya lain dengan orang Majus ini. Orang Majus begitu melihat bintang, mereka sudah bergegas. Mereka tahu persis apa yang mereka harus lakukan. Mereka mengikuti bintang itu, petunjuknya cuma bintang. Ini bukan petunjuk sederhana, saudara. Ini petunjuk ilahi, petunjuk satu hal yang kemuliaan. Setiap bagi orang Majus tersebut, dia jalan dengan tekun, sedemikian satu pun tidak dinyatakan mereka lemah. Coba kalau satu ada yang lemah, bagaimana kakinya mungkin sudah bengkak-bengkak, perjalanan tidak ringan, cuaca yang sangat ekstrim, panas pada siang hari, panas terik pada siang hari, dan dingin waktu malam di padang gurun. Tidak gampang, Bapak Ibu. Kalau mereka tidak benar-benar mempercayai tanda yang dari Tuhan itu dengan kuat, dengan fanatis, mereka pasti gugur di tengah jalan. Tetapi mereka tidak ada satupun. Rombongan orang Majus ini banyak, Bapak Ibu. Tidak ada satupun yang kecil hati. Tidak ada satupun yang lemah. Tidak ada satupun yang khawatir. Tidak ada satupun yang takut, Bapak Ibu. Di dalam kita untuk datang kepada Tuhan, singkirkan nilai-nilai khawatir, singkirkan nilai-nilai ketakutan, singkirkan nilai-nilai kekecewaan, singkirkan satu nilai-nilai kelemahanmu, dan engkau harus bertekad kuat. Aku datang untuk menyembah Tuhan. Aku datang untuk memuji Dia. Aku datang untuk mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Emas bicara kemuliaan, kemenyan bicara wewangian, mur bicara kesejatian. Itu tanda alam yang harus kita respon dengan baik, saudaraku.
Jadi saudaraku, kedatangan Mesias bukan isapan jempol. Kalau Anda ke Bethlehem, saudaraku, saya beberapa kali ke sana sudah, di situ ada ornamen-ornamen orang Persia. Yang dari Persia, bertanda mereka pernah datang, itu otentiknya sudah bisa kita lihat sampai sekarang Bapak Ibu. Ya kan, di Bethlehem, di mana tempat Yesus lahir di sana, di Bethlehem, kota Bethlehem, itu sangat luar biasa bukan? Jadi bukan jadi cerita isapan jempol, sayang sekali kalau orang Kristen ini goyah imannya saudaraku dan punya Mesias yang lain. Tidak ada Mesias yang lain. Iya kan saudaraku, yang lain adalah Mesias palsu Bapak Ibu. Mesias yang benar adalah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada amin. Tanda alam semesta sudah menyatakan hal tersebut. Kita sudah menerjemahkan nilai kebenaran ini dengan baik, dengan fanatis. Sehingga di dalam diri kita tidak tergoyahkan. Kita hanya punya satu Mesias yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia datang 2000 tahun yang lalu karena kasihnya yang begitu besar. Sehingga dia benar-benar saudaraku memberikan keselamatan bagi kita yang percaya. Amin. Jadi jangan ada Mesias yang lain. Tanda alam semesta sudah menyatakan hal tersebut. Bergegaslah setiap kita dalam hal untuk bersekutu, menyembah Tuhan dengan segala nilai-nilai kebenarannya. Sehingga kita benar-benar menjadi orang yang setia. Yang kedua saudaraku adalah tanda dari Alkitab. Tanda dari Alkitab. Tanda-tanda nyata tentang kedatangan Mesias ke dunia. Tanda dari Alkitab. Matius 2 ayat 3 sampai 6. Matius 2 ayat 3. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yudea, Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Yang kedua adalah tanda dari Alkitab. Herodes waktu itu mengumpulkan ahli-ahli Taurat dan orang-orang tua-tua Yahudi. Bertanya, di manakah Mesias itu dilahirkan? Menurut kitab Mika, yaitu di Bethlehem. Ya kan, kita lihat saudaraku, Mika pasal 5 ayat 2 sampai 4. Mika pasal 5 ayat 2. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit lagi bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan. Dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya, mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Saudaraku lihat, menurut kitab Mika jaraknya terhadap nilai kejadian datangnya Mesias itu ratusan tahun. Jadi ratusan tahun, saudaraku, sudah dinyatakan akan datang juru selamat, akan datang Mesias. Tidak sekonyong-konyong Bapak Ibu. Iya kan saudaraku, Mesias itu datang. Ada tanda-tanda yang diberi, tanda-tanda kitab. Tanda-tanda tertulis yang berabad-abad sudah tersimpan. Yang merupakan satu rahasia kemudian terbuka dengan jelas. Ini satu nilai kegenapan. Jadi saudaraku, satu nilai kegenapan. Tetapi kenapa ada di kitab Mika bangsa Yahudi belum percaya? Karena mereka kembali lagi melihat dengan secara jasmani. Kok Mesias lahirnya di kandang domba? Ini yang mereka saudaraku menjadi batu sandungan. Sehingga mereka tidak percaya Mesias itu sudah datang. Sampai hari ini mereka itu, saudaraku, masih menunggu Mesias. Ya kan? Mereka berpikir Mesias datang dengan hulu balang malaikatnya, dengan kemegahannya. Tidak demikian. Mesias datang itu ya kan di kandang domba. Itu mereka tidak kepikiran Bapak Ibu. Sebab mereka bicara kepada nilai jasmani. Kalau kita bicara kepada nilai rohani. Yang penting di Alkitab. Yang penting tertulisnya ada dan jelas. Lahirnya di Bethlehem, tanda alam semestanya sudah ada semua. Ini bukan sebuah kebetulan. Ini adalah nilai kegenapan
bahwa Mesias sudah lahir di Bethlehem menurut Alkitab, menurut kitab Mika yang sudah ratusan tahun sebelumnya sudah dinyatakan. Begitu pula dengan kitab Yesaya, saudaraku. Jadi sangat jelas sekali, saudaraku. Yang jarak 750 tahun kepada zaman perjanjian baru itu, saudaraku, tanda yang sangat otentik yang kita harus paham. Makanya kita beruntung, saudaraku, sebagai umat Tuhan di dalam Yesus Kristus yang kita percaya Mesias sudah datang 2000 tahun yang lalu. Sekarang kita boleh merayakan Natal dengan sukacita yang penuh, saudaraku, mempermuliakan Tuhan, saudaraku, dan sebagai nilai peringatan, sebagai nilai satu kebanggaan bahwa Mesias sudah datang ke dunia menyelamatkan kita semuanya bagi orang yang percaya kepadanya. Tidak ada Mesias yang lain. Tanda Alkitab sudah jelas, Bapak Ibu, ya kan? Mau diapakan, mau digugat tidak bisa. Yang masa dengan kabar-kabari ada Mesias ini, Mesias itu, kita go ya Bapak Ibu, ya kan? Anda pegang kuat, belajarlah setia sampai mati dengan apa yang kau yakini. Mesias cuma satu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia sudah tercatat di dalam Alkitab sebelum dia datang, sudah menyatakan dirinya. Itu sangat luar biasa, ya kan? Sangat kita bisa lihat tipologi Kristus di dalam perjanjian lama. Ya kan? Nah, ini satu benang merah, perjanjian lama, perjanjian baru hanya bicara Mesias di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Oriented kita adalah hanya Tuhan Yesus saja, tidak dengan yang lain-lain. Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku Mesias itu Mesias palsu, ya kan, mengada-ada, jadi nggak jelas. Jangan sampai kita ditipu oleh iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Mulai hari ini tetapkan dalam dirimu hanya ada satu Mesias, yaitu Yesus Kristus. Jika dalam dirimu ada Mesias yang lain, tanggalkan dan tinggalkan itu. Sebab engkau akan ketipu oleh iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Sebab banyak orang Kristen masih punya Mesias lain, juru selamatnya. Tidak ada juru selamat lain. Yang ada cuma dalam nama Yesus Kristus. Tetapkan dalam dirimu. Jangan sampai kita percuma merayakan Natal, sehingga kita tidak mempercayai Mesias hanya satu dalam Yesus Kristus, saudaraku. Yang ketiga, saudaraku, hanya 3 saja. Yang ketiga, tanda dari akal budi. Jadi akal budi kita, hati nurani kita. Matius 2 ayat 7. Matius 2 ayat 7 sampai 12. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian dia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudaraku, tanda yang ketiga adalah tanda akal budi. Ya kan, hati nurani akal budi Herodes sebetulnya, saudaraku, sangat ingin menyembah. Tetapi, saudaraku, dia pun juga merasa terusik dengan lahirnya raja baru. Makanya, saudaraku, ini dua sisi peperangan di dalam diri Herodes. Dan sayangnya, hati nuraninya, akal budinya berpihak kepada nilai kedagingannya. Yang Herodes ini tidak mau ada saingan sebagai raja. Waktu itu dia raja, saudaraku. Yang sehingga akhirnya kemudian berbalik pikir, kemudian ingin membunuh Yesus Kristus. Bayi Yesus Kristus. Jadi sangat jelas, hati nuranimu, hati nurani kita, sebetulnya Bapak Ibu benar-benar mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Hati nurani, sekarang saya mau tanya, Bapak Ibu menjadi Kristen itu karena apa? Kalau saya karena ada hati nurani, bahwa tidak ada Mesias yang lain, tidak ada juru selamatnya, yaitu Yesus Kristus. Tapi di sini seringkali, saudara, kalau orang bebal, hati nuraninya, saudaraku, terbawa arus dunia, terbawa arus kedagingan, terbawa arus hawa nafsu, sehingga pada akhirnya, saudaraku, malah mau membunuh firman, mau membunuh Yesus di dalam kehidupannya. Banyak sekali orang-orang Kristen hati nuraninya sudah rusak,
Sehingga firman-firman kebenaran yang dia tahu, yang dia tanamkan pada awalnya di hati nuraninya dihilangkan. Ya kan, dilenyapkan, disingkirkan, dibunuh, saudaraku. Sehingga yang ada tinggal ketidakbenaran. Demikian pula Herodes. Secara hati nurani sebetulnya dia ingin menyembah Yesus Kristus. Tetapi kemudian dia berbalik pikir bahwa apa salahnya aku lenyapkan bayi Yesus ini, saudaraku. Nah, inilah kondisi yang terjadi. Tapi Tuhan tidak tinggal diam, saudaraku. Sehingga akhirnya orang-orang Majus ini, saudaraku, dalam mimpinya mereka dinyatakan jangan sampai balik lagi ke situ saat mereka kembali ke negerinya. Harus mencari jalan yang lain. Saudara lihat, saudara, satu nilai setiap kita, hati nurani kita harus tetap murni. Kalau hati nuranimu tidak murni, untuk datang menyembah kepada Tuhan, di situ sudah muncul berbagai nilai keduniawian. Ia mungkin awal-awal pertobatan, ingin menyenangkan hati Tuhan selalu. Tapi lambat laun terpengaruh dengan nilai-nilai duniawi, dengan nilai-nilai materialistis, dengan nilai-nilai hedonis, sehingga hati nuraninya tidak lagi murni. Iya kan? Dan hati nuraninya sudah kacau balau dan sudah rusak dengan kecemaran-kecemaran duniawi. Sehingga pada akhirnya, saudaraku, menyingkirkan Kristus Yesus. Kita kalau demikian adanya, saudara, keselamatan kita bisa hilang. Keselamatan kita bisa tiada. Bahkan kita bisa mempermainkan kasih karunia Allah yang begitu luar biasa bagi setiap kita. Hanya demi kepuasan hawa nafsu kita. Jadi hati nuranimu yang sudah benar-benar terjamah oleh pemberitaan firman Allah, yang mana sudah ada Mesias yang datang ke dunia 2000 tahun yang lalu yang kita percaya, jangan sampai tercemar. Jangan sampai tercemar dengan kedaginganmu. Jangan sampai tercemar dengan hawa nafsumu. Jangan sampai tercemar dengan keduniawian. Jangan serupa dengan dunia. Kalau engkau serupa dengan dunia, engkau pasti akan membenci Tuhan. Dan maka setiap kita, hati nurani kita tetap dijaga. Hanya untuk kepada Tuhan Yesus Kristus saja yang kita untuk menyembah, mengabdi dengan ketaatan kita yang setia sampai selama-lamanya. Ada amin, saudaraku. Jadi tiga tanda ini, tanda alam semesta, tanda Alkitab, tanda hati nurani, tanda akal budi, saudaraku, sangat jelas bahwa kondisi ini sudah cukup bagi kita. Bahwa benar-benar Mesias sudah datang. 2000 tahun yang lalu di Bethlehem. Dan sekarang kita dalam karyanya, dalam kegenapannya, dalam keselamatannya. Bersukacitalah kita senantiasa, tetap berdoa, ucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Yesus Kristus. Ada sukacita, Bapak Ibu, ada amin. Ya kan, saya percaya tidak sia-sia kita hari ini merayakan hari Natal. Ya kan, karena kita paham betul bahwa kita merayakan nilai kelahiran Yesus Kristus yang kita percaya sebagai juru selamat manusia. Ada amin, haleluya. Selamat hari Natal. Kiranya damai sejahtera Natal selalu menyertai kita dan keluarga kita sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita berdoa, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Hamba sudah memberitakan firman-Mu yang adalah kedatangan Mesias, tanda-tandanya sangat jelas dan nyata. Dan aku percaya firman-Mu ini meneguhkan setiap iman kami. Hanya Engkaulah juru selamat kami, tidak ada yang lain. Dalam nama Yesus Tuhan aku sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, terimalah berkat dari Allah Bapa. Di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua menyebut kita dalam kemuliaannya, dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin.